Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tias Maradana dalam program Upiso. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso, kabar video dan jaringan kabar grup Indonesia Network. Upiso program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Pemirsa Upiso, tim Upiso saat ini berada di Kabupaten Toraja Utara dan di samping kanan saya sudah ada Bapak pejabat Bupati Toraja Utara, Bapak Hamson Fadolo. Selamat sore Pak Hamson. Selamat sore Pak Upi. Jadi Pak Hamson ini istimewa, hari ini berulang tahun yang ke-50. Jadi kita sengaja datang jauh-jauh ke Toraja Utara untuk memberikan surprise hadiah ulang tahun. Pak Hamson ini sahabat saya sebenarnya. Jadi saya merasa terhormat hadir di Toraja Utara dan beliau adalah penjabat Bupati Toraja Utara. Pak Hamson, Toraja Utara termasuk salah satu daerah yang masuk zona hijau, betul Pak, dalam proses penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan. Pertanyaan pertama saya, apa sih yang dilakukan seorang Pak Hamson Fadolo selaku Bupati di dalam menekan laju COVID-19 Toraja Utara? Ya, terima kasih Pak Upi. Upi ini saudara saya. Jadi ada beberapa strategi yang kami lakukan selaku pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kami memperketat setiap kampung-kampung dengan mengedepankan aparat pemerintah terkecil di daerah. Jadi setiap kampung yang ada di setiap lembang itu ada posko-posko pemeriksaan. Jadi pendatang-pendatang yang ada datang di suatu lembang itu secara otomatis akan diperiksa oleh tenaga kesehatan yang ada di posko-posko tersebut. Selanjutnya kami mengedepankan kerjasama dengan aparat pemerintah, khususnya anggota Forkopimda yang lain, termasuk dalam hal ini kepolisian dan TNI Polri. Jadi setiap aparat itu kami libatkan di dalam satuan tugas pemberantasan COVID-19. Jadi kami adalah keterpaduan, khususnya pada saat yang pandemi terjadi pertama kali itu, kami melakukan pemeriksaan di perbatasan-perbatasan antara kota kabupaten dengan melibatkan unsur TNI Polri. Jadi setiap pendatang-pendatang yang datang kita akan periksa, kita akan mengecek sejauh mana apakah dia dalam keadaan sehat ataukah dia tidak membawa dalam keadaan kondisi yang tidak fit. Ya, jadi akhirnya aktivitas di Toraja Utara ini gimana? Apakah kembali normal? Apakah tetap memperlakukan protokol kesehatan? Ya, jadi intinya Pak Upi, ini COVID-19 memang utamanya untuk pencegahannya adalah protokol kesehatan yang ketat. Kami untuk saat ini kondisi pemerintahan dan kondisi kemasyarakatan itu sudah dalam keadaan normal, di mana tempat-tempat wisata, kondisi kemasyarakatan dan perekonomian itu sudah berjalan dengan katakanlah dia berjalan dengan walaupun agak lambat, dia sudah mulai agak menuju ke sangat normal. Yeah. Contoh di mana pesta-pesta budaya itu yang sebagai siklus perekonomian itu sudah mulai berjalan normal, tetapi kami memang selalu menghimbau agar setiap kegiatan aktivitas itu senantiasa mengedepankan protokol kesehatan, khususnya dalam hal penggunaan masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Oh, jadi 3M itu Betul, menjadi kunci. Ya, jadi pemirsa Upiso, Toraja Utara itu memperlakukan 3M, pakai masker, Ya, cuci tangan dan jaga jarak. jaga jarak, betul. Nah, jadi kan unik jadinya ya. Ini kan daerah wisata. Betul. Nah, gimana caranya para pendatang itu atau para wisatawan itu datang ke tanah Toraja Utara itu bisa mengikuti tahapan-tahapan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah misalnya. Jadi pada saat seperti kemarin yang libur 5 hari kerja itu kan Toraja Utara daerah yang mendapat kunjungan wisatawan yang sangat banyak. Malah semua tempat-tempat destinasi wisata itu mengalami kepadatan.
tingkat hunian hotel dan penginapan itu full. Jadi pada saat wisatawan itu berada di penginapan atau hotel, kami sudah melibatkan Satgas. Satgas ini yang memantau pada saat bekerja sama dengan hotel, kami sudah langsung mengukur suhu. Pada saat mengukur suhu itu, kami juga menghimbau agar senantiasa menjaga jarak pada saat berada di tempat wisata. Demikian juga di tempat-tempat, katakanlah tempat hotel dan penginapan itu ada tempat untuk cuci tangan. Pada saat mereka akan meninjau tempat destinasi wisata, itu di sana kita melibatkan aparat keamanan TNI Polri yang menjaga tempat-tempat itu, mulai dari pada saat pos masuk. Pada saat pos masuk itu kita sudah menyiapkan tempat untuk cuci tangan, dan kami menghimbau mereka untuk senantiasa mengatur jarak pada saat akan melihat destinasi wisata itu. Dan kami yang paling utama adalah mengontrol supaya mereka senantiasa menggunakan masker. Jadi dengan itu kita berharap dapat meredam penyebaran COVID-19 yang ada di Toraja Utara. Karena sebagai daerah tujuan wisata, kehidupan dan katakanlah tingkat perekonomian masyarakat ini, tingkat perekonomian Toraja Utara ini sangat ditentukan oleh kunjungan wisatawan. Jadi memang agak katakanlah seperti saling berkaitan begitu. Di satu sisi kita harus menekan penyebaran pandemi COVID, tapi di satu sisi kita harus kita menginginkan maksudnya wisatawan itu. Jadi pemirsa Piso, Toraja Utara ini termasuk salah satu destinasi wisata, betul, yang cukup menjadi incaran bukan hanya turis mancanegara tapi juga turis Nusantara. Pak Amson, di dalam pelaksanaannya kemudian apa yang anjuran pemerintah di dalam khususnya kepada masyarakat, sehingga agar misalnya proses masalah zona hijau ini bisa tetap berada di kondisi seperti sekarang? Jadi kami tidak pernah berhenti untuk menghimbau masyarakat. Di sini ada kan Satgas COVID-19. Jadi kami senantiasa melibatkan juga, inti sebenarnya adalah himbauan kepada masyarakat itu melalui satuan pemerintahan terkecil, dengan melibatkan kepala lembang, setelah itu naik ke kecamatan. Kami senantiasa menghimbau agar mereka proaktif ke masyarakat untuk senantiasa menerapkan itu protokol kesehatan. Karena memang kunci daripada keberhasilan kita meredam COVID-19 ini adalah dengan itu. Tanpa itu ya pasti akan susah. Jadi intinya kedisiplinan. Betul, kedisiplinan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Pemirsa Piso, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Pius Maradana dengan pejabat Bupati Toraja Utara, Bapak Hamson Padolo. Nah, ini kita hadir di saat ulang tahunnya yang ke-50. Terima kasih. Jauh-jauh dari Makassar, naik mobil ke Toraja Utara, ya, untuk memberi surprise ke beliau. Jadi edisi ulang tahun Hamson Padolo. Pak Bupati nih. Pak Bupati kan saya tahu persis perjalanan karirnya, mulai dari kecil, mulai dari level bawah sampai akhirnya sekarang menjadi orang nomor 1 di Toraja Utara. Betul. Tentu kan pemirsa Piso ingin tahu siapa sebenarnya Hamson Padolo ini. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Piso, Pak Hamson Padolo lahir di mana, kapan, dan sejarah hidupnya. Silakan Pak. Terima kasih pemirsa Piso. Jadi perkenalkan, saya Hamson Padolo, sering dipanggil waktu kecil itu Ancong. Saya besar itu lahir di Makassar 13 November 50 tahun yang lalu. Ini usia emas sebenarnya. Jadi berada di Makassar, saya itu Popi ada di wilayah Jalan Anuang. Kalau dulu kami sering bermain di Jalan Harimau. Jalan Harimau itu sering didengar orang Lortus, Lorong 17. Nah, kami besar di situ. Setelah itu kami bersekolah di SD Negeri Mamajang 2, lanjut di SMP Negeri 3 Makassar. Selanjutnya kami mendaftar dan bersekolah di Sekolah Teknik STM Negeri 2.
Jadi saya ini sebenarnya dari SD sampai SMP itu memang sekolah di negeri terus. Ya. Nah, kenapa saya masuk di STM? Karena kondisi orang tua yang mungkin mengharuskan kita untuk bagaimana sekolah vokasi, bagaimana kita langsung bekerja. Jadi memang orang tua berkeinginan supaya, dan memang bukan cuma orang tua, ada selalu pikiran dari perasaan saya, bagaimana saya meringankan beban orang tua. Karena kami bersaudara itu 9 orang, Pak. Oh, 9 orang, Pak. 9 orang. Pak Bupati, Saya anak kelima. anak kelima. Anak kelima dengan kondisi, ya katakanlah ekonomi pegawai orang tua itu kan hanya PNS yang golongan rendah. Jadi untuk menyekolahkan lebih tinggi itu kan jadi beban. Kami merasa ya ada perasaan kasihan juga kalau orang tua itu harus kita bebani. Saya bersekolah lah di STM, dan syukur di STM itu walaupun agak badung juga, Ya, anak saya STM. ya saya mendapat beasiswa Super Semar. Beasiswanya zaman Orde Baru Ya, kan. benar, benar. Jadi bebas uang kuliah lah, bebas uang sekolah lah di STM itu. Dengan harapan bagaimana supaya bisa bekerja. Setelah tamat STM, saya berkeinginan memang bercita-cita bagaimana bisa langsung bekerja, apakah itu di industri. Cuma memang takdir lagi membuat saya harus menjadi pegawai negeri. Jadi waktu itu ada penerimaan, ya coba-cobalah sebagai, karena saya berpikir tidak ada salahnya kalau kita mencoba, siapa tahu nasib kan. Saya mendaftar, saya diterima. Saya diterima itu dengan status golongan 2A. Dari setelah STM itu? Ya, Pakai STM. jasa STM? Pakai jasa STM. Oke. Jadi STM saya langsung sekolah status pegawai negeri dengan golongan 2A. Setelah itu pada zaman waktu itu saya punya kepala biro namanya Pak Sulham Hasan. Dia menyekolahkan saya di tugas belajar di Unhas. Saya Unhas itu D3 Kehumasan. Ya, D3 itu masuk di Fakultas FISIP non gelar, istilahnya Vanoget dulu. Kami tugas belajar. Setelah itu setelah tamat kami langsung juga ditugas belajarkan lagi di STI Alan. Nah, STI Alan cuma mungkin karena katakanlah ada prestasi di bangku kuliah, kami ditugaskan kembali tugas belajar di S2 Alan, STI Alan. Oleh waktu itu Pak Laguna. Setelah itu saya pada saat memperoleh pangkat 3B, saya dipromosi untuk menduduki jabatan di protokol sebagai salah satu kepala seksi. Cuma karena terlalu cepat jadi kepala seksi, saya menjabat kepala seksi di protokol itu 12 tahun, Pak. Terlalu lama. Termasuk mungkin dari situ mungkin kita ketemu ya, Pak? Ya, sering itu kan. Ya, jadi Pak Hamson ini pemirsa-pemirsa sangat populer di kalangan wartawan. Betul. Saya. Jadi memang karirnya itu memang di protokol dan kehumasan. Iya betul. Jadi dulu kan protokol itu gabung di Biro Humas. Dari Biro Humas. Ya, Biro Humas dan protokol. Jadi kita kerja wartawan itu Pak Upi memang sudah dari dulu akrab. Ya, benar. Dan memang mungkin karena kami dari sejak dulu memang kalau pergaulannya biasa dengan kerja-kerja media, ya jadi bisalah menyesuaikan dengan kerja-kerja media. Dan akhirnya Pak Hamson Acung itu, nama panggilannya Acung, pemirsa Upiso. Itu kemudian menjadi kepala dinas. Ya, kepala dinas Infocom Sulawesi Selatan. Betul. Dan menginjak usianya 49-50, dia menjadi penjabat bupati. Ya, amin, betul. Toraja Utara. Jadi karirnya ini orang ini bagus rezekinya ya, Pak Kris ya. Siap. Rezekinya. Jadi, nah pertanyaan saya sebenarnya, apa yang membuat seorang Hamson Pandolo itu rezekinya baik? Kita ingin tahu kan ada semua orang kan rezekinya bagus. Betul, Jadi, betul. mungkin ada sesuatu yang pernah dilakukan sama Pak Hamson Pandolo. Jadi terima kasih Pak Opi. Saya sebenarnya kuncinya adalah pertemanan, Pak. Pertemanan. Ya, saya selalu menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Ya. Yang kedua, saya usahakan bekerja profesional. Artinya profesional itu kita harus memberikan yang terbaik siapapun kita punya pemimpin, Pak. Ya. Karena untuk saat ini saya di protokol itu sudah 7 gubernur, Pak Opi.
Oh, 7 gubernur Iya, ya? sejak zamannya Pak Prof Amiruddin malah. Saya sudah Iya. pegawai CPNS di situ, sudah ditempatkan di protokol. Nah, Nah, setelah itu kan masuk ke Pak Amiruddin, masuk ke Pak Palaguna, mau masuk ke Pak Amin Sam, masuk ke Pak Tandri Bali, masuk ke Pak Sahrul, masuk ke Pak Soni, dan terakhir Pak Prof. ya. Jadi 7 gubernur. 7 gubernur. Dan kemudian akhirnya menjadi eh, pejabat. Siap. Gitu. Nah, pertanyaan saya, tadi kan soal pertemanan. Ya. Seberapa penting pertemanan itu di hidupnya Pak Bupati? Oh, saya selalu menganggap teman itu Pak sosok yang paling penting di Oh, samping teman sosok keluarga, yang paling betul, penting. di samping Kenapa, keluarga. Pak? Karena begini, kalau kita menjalin persahabatan itu tidak ada ruginya, Pak. Artinya ada kadang-kadang pastilah kalau kita banyak teman, banyak istilahnya orang banyak teman banyak rezeki. Ya. Kalau kita melakukan pertemanan dengan ketulusan, suatu saat teman itu akan membantu kita pada saat kita berada pada posisi yang sulit. Ya. Nah, itu jadi itu yang saya selalu anggap itu. Jadi saya juga berusaha untuk membantu setiap teman. Bagaimana saya membuat teman itu merasa nyaman dengan saya, dan sehingga pada saat dia membutuhkan pertolongan atau bantuan, saya juga usahakan membantu dengan ikhlas, dan saya yakin dan percaya bahwa kalau kita menabur pasti kita akan menuai. Ya. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Ya. Yang itu melalui pertemanan ya. Betul. Nah, pemirsa-pemirsa kita ingin tahu juga apa rahasia hidup seorang Hamzah Pandolo. Ya. Jadi selain itu orang tua memang selalu mengedepankan untuk bagaimana ya sisi religius ini ceritanya. Orang tua selalu menekankan bahwa apapun persoalan hidupmu selalulah yakinkan kepada Tuhan. Apapun persoalan, apapun yang kau lakukan, serahkanlah itu pada Tuhan, karena ujung-ujungnya Dia yang akan menentukan perjalanan hidupmu. Jadi pada saat kita akan melakukan sesuatu, kita berusaha untuk bagaimana menyampaikan itu lewat ungkapan doa, walaupun itu tidak secara real. Saya yakin begini, Pak, Tuhan, kalau kami akan lakukan ini, kalau memang itu baik bagi kami, kabulkanlah. Kalau memang tidak bagus, nah, janganlah kamu begitu. Jadi pendeta. Pak Hamzah, sekarang kan sudah orang nomor 1 boleh dikatakan ini kampungnya Pak Hamzah. Ya. Kan? Orang tuanya kan dari saya sebenarnya orang tua di Toraja. Ya, Toraja. Tapi kan ya sama lah saja. Ya, Toraja itu kan satu. Ya, Toraja kan itu kan luas. Nah, semua ini artinya sebagai pejabat ASN karir ini kan di level sebagai orang nomor 1 di kabupaten itu kan sudah sebenarnya top gitu. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, adakah cita-cita ambisi seorang Pak Bupati itu di hidupnya yang belum kesampaian? Jadi yang ambisi istri kedua ya. Ini direkam soalnya. Sebenarnya sekarang keinginan saya bagaimana bekerja dengan itu pertama. Yang kedua, ya kalau kita sudah berumah tangga, Pak Upi, Ya. pasti keinginan kita ke anak. Bagaimana agar kesuksesan kita itu bermanfaat bagi, dan ada kalau bisa diikutilah dengan kita punya anak gitu kan. Jadi memang caranya kita mendidik anak-anak itu bisa setidaknya sama dengan kita, kalau perlu melebihi kita. Itu yang cita-cita sekarang. Jadi ambisinya menjadikan anak-anaknya itu lebih baik lah. Iya, kalau dari sisi sih saya sudah anggap sudah. Ya, kan, cukup lah. Masih panjang kan karirnya Pak Bupati ini, masih lama. Lagi 10 tahun. Masih 10 tahun. jangan. Ya itulah susahnya kalau narasumber kita itu teman. Banyak yang kita mau tanyakan soalnya, tapi off the record lah. Pak Hamzah mungkin terakhir di sesi terakhir ini, di usianya 50 tahun kan, kita datang hari ini memberi support, mendoakan supaya Pak Hamzah sehat-sehat selalu. Apa harapan terbesar dari seorang Pak Hamzah di hidupnya hari ini dan ke depan? Jadi harapan saya sebagai pribadi, bagaimana saya mampu berguna lah untuk orang lain, dan bagaimana saya bermanfaat untuk keluarga begitu. Itu harapan. Yang kedua, bagaimana saya mampu bekerja dan istilahnya begini,
pimpinan merasa tugas tanggung jawab ini saya memberikan yang terbaik kepada pimpinan. Artinya saya tidak mengecewakan begitu, tapi saya mampu menjadi sosok yang dapat dipercaya dan dapat melaksanakan semua yang diberikan, tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Itu harapan. Ya. Alhamdulillah. Jadi pemirsa besok kita sudah menggali sosok Pak Bupati Toraja Utara. Iya. Dan sebelum kita menutup, satu quote menarik dari Pak Bupati adalah rahasia hidupnya itu adalah bagaimana berteman, karena berteman itu memperbanyak rezeki dan juga di setiap aktivitasnya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Toraja Utara, tim Pusat mengucapkan terima kasih. Pak Bupati, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu dan semoga karirnya makin bagus. Amin. Keluarganya juga makin sejahtera. Amin. Nah, kita juga ikut sejahtera. Terima kasih. Dari Toraja Utara, tim Pusat mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.